anatomi sel saraf. Ya, anatomi sel saraf. Jadi membahas tentang neuromuskular itu ada namanya organ saraf. Nah, di mana saraf ini ya benda terkecil dalam tubuh kita yang kita sebut dengan sel saraf. Nah, terdiri dari atau susunan tubuh sel saraf itu ada akson, badan sel, dan dendrit. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, seperti apa ini ya? Telur ceplok ya. Nah, ini ya, jadi ada apa matanya, sel body, ada percabangannya ya seperti bintang, ini dendrit, ada mielin ya, kemudian juga ada nodus of Ranvier, kemudian ada akson dan akson terminal. Nah, ini adalah contoh dari sel saraf. Nah, kemudian juga sel saraf itu letaknya hampir di seluruh tubuh kita. Nah, ini nampak ya gambar, ini kepala, spesifiknya otak. Ya, kemudian ini ada tulang belakang, ya, di mana di dalamnya ada mandula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, setelah itu dari susunan tulang belakang ini akan bercabang. Setiap ruas tulang-tulang ini ada cabang sel saraf yang disebut dengan saraf tepi. Ya, tadi kita membahas tentang ada 12 saraf dan 31 saraf. Itu terletak di seluruh tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung tangan dan sampai ujung kaki kita. Nah, ini penuh dengan ini gambar kuning-kuningnya, tidak kuningnya atau coklat, garis-garis seperti ini adalah sel saraf yang ada di tubuh manusia. Nah, ini kalau kita lihat perkecil ya seperti ini. Nah, selain itu kita membahas tentang badan sel. Ya, di mana di sini ukurannya beragam. Bentuknya sel saraf itu bermacam-macam. Nah, kenapa sih kok bermacam-macam? Ya, ini walau alam ya. Ini ciptaan Allah yang menurut saya sangat sempurna. Dengan berjuta-juta sel saraf dan beraneka ragam bentuk dan ukurannya. Nah, kemudian juga badan sel ini disebut juga nuklei ya, yang berada di sistem saraf pusat. Jadi SSP ini adalah sistem saraf pusat. Nah, kemudian ganglia yang berada di sistem saraf tepi, kecuali pada basal ganglia yang berada di cerebrum. Selanjutnya adalah akson, di mana tiap sel saraf hanya memiliki satu akson. Nah, fungsinya yaitu membawa impuls saraf keluar sel tubuh. Kemudian panjangnya, ya ini dari dendrit, ya hingga mencapai 100 cm. Dan pada membran akson disebut juga dengan aksolema. Nah, selanjutnya adalah dendrit. Ini merupakan struktur yang sama dengan akson, hanya sedikit lebih pendek dan kecil-kecil ataupun bercabang. Ya, fungsinya adalah menerima dan membawa impuls yang datang ke badan sel saraf. Nah, jadi kalau saya bertahun-tahun, ya, karena saya di Unisa udah hampir berapa ya, 11 tahun, jalan 12 tahun, ya, di mana dari awal dulu saya diberi amanah membahas tentang saraf, semakin saya mengkaji tentang neuro ataupun saraf itu ternyata wah, kita sangat makhluk yang sangat sempurna dan luar biasanya Tuhan itu menciptakan manusia. Sangat kecil sekali itu tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tidak berfungsi, semuanya memiliki fungsi. Dan ternyata pengendali dari semua organ tubuh kita itu adalah neuro ataupun saraf. Nah, selanjutnya adalah impuls saraf. Nah, ini mungkin ada kata impuls ya. Impuls ini kalau saya bisa membahasakan lebih sederhana adalah rangsangan. Nah, kok ada rangsangan gitu ya. Ya, jadi rangsangan ini apa ya? Stimulasi, stimulus. Ya, jadi saraf itu bisa berfungsi jika ada rangsangannya. Jadi misalnya kita mau makan. Mohon maaf ya. Kita mau makan. Rangsangannya adalah berupa lapar. Kita tidur, rangsangannya adalah kita karena kita mengantuk. Ya. Kemudian apalagi? Kita haus, ingin minum, rangsangannya adalah haus.
Ya, jadi semua aktivitas tubuh kita itu bisa berfungsi ya karena ada stimulus atau impuls yang menjadi alasan untuk bisa berfungsi. Atau apalagi mungkin yang ekstrim, BAB. Nah, BAB ini kalau nggak ada rangsangan ya, tinja itu nggak bisa keluar. Nah, gitu. Apalagi misalnya cuaca ya, di Jogja hari ini cuacanya mendung, ya sehingga tubuh saya merasakan dingin. Nah, kok bisa dingin? Karena ada rangsangan. Dari hujan, kemudian cuaca, saya menginjak lantai kok dingin. Ya, walaupun sebenarnya saya dari pagi sampai hari ini ya luar biasa banyak aktivitas karena ngurusin anak, ngurusin rumah dan sebagainya, berkeringat. Ya, tapi tubuh saya merasakannya adalah dingin. Ya, karena tadi rangsangannya adalah ya tadi cuaca. Ya, begitu. Nah, kemudian juga impuls syaraf ini merupakan suatu kondisi pertukaran impuls syaraf yang berulang. Ya, jadi impuls syaraf itu maksudnya ada yang datang, kemudian ada yang pergi dan berulang-ulang, yang disebut dengan repolarisasi. Nah, seperti ini ya, tadi saya sebutkan. Ya, kenapa kok perlu rangsangan? Nah, ini contohnya, gambarnya. Jadi ini tadi kita di awal sudah melihat, ya sudah sedikit saya jelaskan anatomi dari sel saraf, yaitu neuron, ya beserta anatominya. Nah, kemudian organnya apa? Ini kulit. Jadi misalnya saya tadi ya ini karena hujan, mendung, ya jadi di sini ada dendrit, ya ini ada percabangan dendrit yang berinteraksi merangsang kulit sehingga dihantarkan nanti ke sel saraf untuk bisa menjadi suatu hasil ya untuk tubuh saya kedinginan. Nah, atau ada juga di sini ya sel saraf yang merangsang atau mengimpuls otot. Jadi karena dingin ya saya butuh selimut, saya ngambil selimut. Maka mungkin kaki saya melangkah. Atau karena kedinginan ya saya lapar. Ya, jadi saya ke dapur, saya masak ya atau mungkin saya beli makan keluar dan sebagainya. Nah, jadi saya bergerak, kaki melangkah, tangan saya mengambil sesuatu. Nah, itu contohnya adalah rangsangan pada otot rangka. Jadi otot rangka ini maksudnya adalah saraf merangsang ke otot, kemudian otot nanti bekerja. Sehingga tangan itu bergerak, kaki bergerak, kemudian apalagi lambung yang kosong ya. Karena lapar ya butuh nutrisi, butuh makanan. Nah, itu salah satu kerja dari otot. Apakah hanya dua ini? Tidak. Hampir semua aktivitas tubuh kita itu harus dirangsang dulu. Ya, sehingga nanti menjadi stimulus untuk saraf itu bekerja. Apakah harus stimulus? Apakah harus dirangsang terus-menerus? Ya, harus. Karena tadi ada fase dipolarisasi. Ya, ada yang datang, kemudian ada yang masuk. Jadi terjadi pertukaran. Apakah semua demikian? Tidak. Nanti ada saraf yang dia berfungsi secara tak sadar. Misalnya pada jantung, pada paru-paru, pada usus, pada lambung, itu nggak perlu distimulus. Karena dia sudah otomatis. Ya, kalau butuh stimulus, gawat nih nanti. Ya, jantung kita perlu distimulus, lah jantung berhenti, ya bisa meninggal. Ya, sedetik kita nggak napas, ya secara spontan begitu ya bisa meninggal. Ya, nah sehingga menurut saya subhanallah sekali Allah menciptakan kita ya dengan sebegitu rumitnya fungsi saraf ya, sadar dan tak sadar ya sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Oke, ya. Ini ada gambar ya. Ini bukan balon. Ini adalah ilustrasi bagaimana sel saraf di dalam tubuh kita. Nah, ini bentuknya beraneka ragam ya. Ada yang seperti akar, apa ini? Seperti gurita ya. Kemudian ini ada pembuluh darah. Nah, ada yang berbeda. Di sini ada cahaya. Oke, mohon tanggapan. Terlihat tidak ya cahayanya? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat ya. Oke, jadi cahaya ini bukan efek dari lampu rumah saya. Tapi ini cahaya adalah cahaya yang terdapat pada setiap sel saraf pada tubuh kita. Nah, sel saraf ini merupakan respon dari rangsangan yang terjadi ya pada setiap saraf. Semakin banyak
cahaya-cahaya ini, jadi semakin terang, begitu istilahnya, ya maka kerja sarafnya semakin baik. Dan sebaliknya, jika cahaya-cahaya ini sedikit, bahkan mungkin redup-redup, ya, nah ini menandakan bahwa sel saraf itu sedikit sekali berfungsi bekerja. Biasanya kita ketahui dari seseorang yang mengalami gangguan pada saraf, misalnya pada stroke, kemudian pada gangguan-gangguan kelumpuhan. Ya, nah ini sinyal-sinyal cahaya ini, ya ini sedikit sekali. Ya, jadi kita bisa melihat. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman di semester 3 atau 4, ya untuk bisa menerapi pasien stroke, itu biasanya tinjauannya adalah kita harus bisa mengstimulasi, ya, kembali mengaktifkan ya, cahaya-cahaya yang redup-redup ini. Ya, karena cahaya ini ya tadi ya kalau seandainya mati lampu begitu cahayanya, ya saraf ini tidak berfungsi. Nah, itu analoginya. Oke, kemudian untuk bentuk atau ukuran dari sel saraf. Nah, tadi sudah kita lihat ya beberapa bentuk. Nah, kalau jenisnya ada ini bipolar, yang matanya di tengah, kemudian dendritnya akar cabang-cabangnya di atas dan di bawah. Kemudian unipolar, ya ini inti selnya di tengah, di pinggir. Kemudian multipolar, ya ini inti selnya besar. Nah, dendritnya percabangannya ya dekat inti, kemudian ada akson yang cukup panjang, kemudian ada percabangan dendritnya. Atau seperti akar, ya di sini sel sarafnya kecil, ya tapi dendrit dan aksonnya panjang-panjang, ya di mana ini adalah piramidal sel. Nah, di dalam tubuh kita demikian bentuk-bentuk dari sel saraf. Nah, dan ini saling berkoordinasi. Ya, jadi teman-teman, mohon maaf, pernah tidak belajar ya sedemikian rupa menghafal, memahami agar paham. Ya, maka upaya tersebut itu memberikan stimulasi bagi otak dan saraf untuk segera berkoordinasi. Wah, ini anatomi saya harus hafal ini. Gimana caranya diulang-ulang, apalagi dicatat, apalagi kemudian pagi, siang, sore, ya dihafal terus-menerus sampai benar-benar otak kita ini menyimpan memori tersebut. Nah, maka ya analoginya adalah tadi sinar-sinar saraf tadi semakin terang. Tapi bayangkan jika teman-teman mungkin males-malesan, aduh susah sekali ya, aduh males banget ya belajar anatomi, aduh sudah deh saya nggak paham. Nah, maka analoginya bahwa sinar tadi itu nggak terang. Dan antar neuron itu nggak ada koordinasi. Ya, jadi coba bedakan antara kita semangat dan males. Ya, bisa ya dibedakan ya. Jadi kalau males itu kan, aduh mau ngapain aja pokoknya males. Tapi kalau semangat, ya kayaknya butuh waktu ini nggak hanya 24 jam. Ya, kalau bisa mungkin 48 jam. Karena mungkin semangatnya luar biasa. Ya, dan menurut saya manusia karena kita tempatnya khilaf ya, juga apa keimanan kita naik turun. Ya, jadi biasanya aduh kadang-kadang semangat ya kadang-kadang males. Ya, menurut saya itu manusiawi. Ya, sehingga kalau kita memahami ya demikian ya bentuk-bentuk dari ya, neuron atau sel saraf. Nah, kemudian terkait dengan fungsi atau kegunaan. Nah, tadi saya sudah menjabarkan anatomi dari sel saraf. Ya, kemudian kita tadi sedikit membahas pembahasan sistem saraf pusat dan sedikit sistem saraf tepi. Maka di sini saya mengulas sedikit terkait dengan fungsinya. Fungsi di sini adalah kegunaan. Yang pertama, fungsinya menerima informasi dari dalam maupun dari luar. Ya, luar mana? Luar tubuh. Tadi misalnya cuaca, misalnya semangat, motivasi, apalagi misalnya suatu kondisi-kondisi yang memunculkan ya rangsangan untuk kita bisa melakukan dan sebagainya melalui afferent sensory pathway. Kemudian mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer tepi dan sistem saraf pusat. Nah, jadi antara pusat dan tepi ini saling mengkomunikasikan informasi. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, saya yakin teman-teman juga pernah merasakan. Ya, karena saya kalau mungkin saya ingin bercerita sedikit, miskomunikasinya saraf. Jadi misalnya
Ya karena mungkin saya sudah bertahun-tahun ya kerja di Unisa. Jadi pernah suatu kondisi saya berangkat kerja, ya saya memikirkan bukan ke kampus, saya memikirkannya ke lain. Misalnya nanti saya mau jam istirahat mau mampir ke pasar deh, karena pampers anak saya habis. Waduh, merek apa ya pampersnya ya? Tapi pada saat kondisi saya mengendarai motor, ya sampai selesai berpikir, saya baru sadar, kok sudah sampai kampus ya? Terus lampu merah yang sebanyak 5 lampu merah kok saya lewati kok. Saya nggak menyadari bahwa kaki saya itu, mohon maaf, tangan saya ngerem, gitu ya. Kemudian kondisi mungkin padat, macet, saya nggak merasakan. Ya karena apa? Ada suatu syaraf yang miskomunikasi. Ya alhamdulillah nggak berbahaya. Coba bayangkan kalau seandainya, mohon maaf, mungkin kecelakaan, terjatuh, nah ini kan berbahaya. Tapi karena sudah terbiasa, ya hampir 11 tahun ya mondar-mandir kampus, jadi kadang-kadang melewati jalan itu sudah ya nggak ini lagi, nggak terasa lagi. Ya, padahal kecepatannya relatif lah ya, 60 50-an lah ya kalau kecepatan motor. Dan jarak rumah saya ke kampus itu hampir 15 kilo. Ya, jadi butuh setengah jam atau 45 menit. Ya. Nah, itu ada suatu kondisi. Atau mohon maaf, mungkin teman-teman pernah inginnya makan, pada saat bangun dari tempat tidur, tiba-tiba kebelet pipis. Nah, sehingga otak itu langsung, ini mau ke dapur dulu, atau mau ke kamar mandi dulu. Nah, pada saat itu terjadi komunikasi antara sistem saraf tepi dan pusat. Oke, dia pipis dulu daripada nanti kepuyuh-puyuh itu ya, ngampet pipis. Nah, atau mungkin ada suatu kondisi, aduh ini udah lapar banget nih, gitu ya. Oke, makan dulu deh, pipisnya nanti deh. Nah, sehingga makan dulu. Atau dengan suatu kondisi, pernah dalam kondisi yang sangat urgent, memilih hal yang penting. Jadi pernah bingung gitu ya, aduh saya harus yang mana ini? Aduh otak, ayo cepat berpikir dan berkoordinasi, begitu ya. Sehingga mungkin yang dipilih itu nggak salah. Nah, ini adalah salah satu contoh ya bagaimana antar saraf itu berkoordinasi. Kemudian yang ketiga adalah mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf berupa refleks maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Nah, ini contohnya tadi. Di dalam kondisi kepepet, ya tergesa-gesa, aduh ini harus gimana nih? Ayo cepet deh. Atau pernah mohon maaf kaki secara spontan nginjak paku, ya, aduh, atau nginjak duri, ya kira-kira spontan kaki diangkat atau mungkin secara nggak langsung ditekan aja kaki. Nah ini biasanya kalau yang sarafnya normal ya spontan tadi, aduh sakit ya langsung diangkat kakinya. Ya, nah itu adalah suatu kondisi di mana saraf menentukan respon yang tepat ya dalam situasi yang dihadapi. Kemudian yang keempat, menghantarkan informasi secara cepat melalui afferent pathway yaitu motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Jadi selain tadi berkoordinasi, merespon, ya juga menyampaikan, menghantarkan, ya sehingga ya kaki ini bisa melangkah yang tepat, tangan itu bisa ngambil sesuatu yang diinginkan. Atau pernah juga mungkin ingin melangkah, ya ternyata salah, ya ada lubang. Ya karena tadi mungkin otak nggak konsentrasi. Nah ini biasanya istilah zamannya milenial gagal fokus ya, atau ya gagal fokus lah begitu ya, nggak fokus dan sebagainya. Ya, sehingga mungkin apa yang dilakukan kok, aduh tadi ini nggak begini, nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi kok harusnya begini. Nah, ini salah satu ya, terjadinya miskom begitu dan sebagainya. Ya. Nah, tadi ya, terkait dengan fungsi sistem saraf. Nah, kemudian kembali lagi, ya, pembahasan tentang sistem saraf dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama sistem saraf pusat, yang kedua adalah sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Tadi sudah sedikit saya sampaikan ya di awal, ini saya ulangi kembali. Kemudian sistem saraf tepi, yaitu seluruh saraf di luar atau selain dari otak dan medula spinalis. Jadi kalau otak, ya ini letaknya di kepala, jangan di lutut ya. Jadi pernah ada kiasan ya,
wah otak itu jangan didengkul begitu ya. Nah itu salah sebenarnya. Ya namanya otak di kepala. Ya. Nah kemudian medula spinalis. Ini letaknya di tulang belakang kita. Jadi tubuh kita, ya ini kan ada tulang yang panjang sekali ya. Nah itu di dalamnya itu ada medula spinalis. Nah itu adalah pusat. Nah dari medula spinalis akan bercabang ya menjadi saraf-saraf yang kecil. Ya, nah itu disebut dengan sistem saraf tepi. Nanti mungkin di akhir saya menyampaikan materi, ya nanti mungkin saya ingin menanyakan kepada beberapa mahasiswa untuk mereview ya. Nah, jadi saya bertanya mungkin bisa menjawab atau tidak. Ya, nanti kalau seandainya nggak paham ya saya ulangi lagi ya. Nah, jadi mohon mungkin ada yang dicatat ya atau mungkin direkam dan sebagainya ya untuk bisa memudahkan. Selanjutnya adalah sistem saraf pusat. Nah, ini mohon diulang lagi ya, ada otak dan medula spinalis. Nah, kemudian secara makroskopik ya, bentuknya otak itu ada dua, yaitu gray matter dan white matter. Jadi kalau otak itu dibelah, itu warnanya itu ada yang substansi grisia, ada yang substansi alba. Ya, jadi teman-teman nanti bisa mengetahui otak ini dari foto dari radiologi MRI atau CT scan. Jadi yang nampak nanti ada abu-abu ya ataupun hitam. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya, ini gambar secara keseluruhan. Nah, ini tadi sistem saraf pusat itu otak. Ya, kemudian ini ya, medula spinalis. Nah, setiap cabangnya, ini kan ada tulang-tulang ya, ada tulang-tulang segmen tulang yang tersusun. Ya, ini disebut dengan tulang belakang tulangnya, tapi isi dalam tulangnya adalah medula spinalis. Kemudian bercabang. Nah, cabang-cabang ini, nah ini ilustrasinya ya, garis-garis cabang ini adalah saraf kecil yang mensarafi seluruh tubuh manusia. Nah, ini contohnya mensarafi daerah wajah, mata, hidung, mulut, telinga, dan sebagainya. Kemudian paru-paru, jantung, lambung, usus, ya dan sebagainya. Oke, kemudian otak, ya itu terdiri dari 100 miliar neuron. Nah, jadi banyak banget ya, 100 miliar ya. Nah, saya belum pernah lihat uang sebanyak itu nih kalau 100 miliar. Tapi ternyata otak kita yang hanya ukurannya seperti satu genggaman kita, itu ternyata neuron atau sel sarafnya itu jumlahnya 100 miliar. Subhanallah sekali ya. Nah, ini bayangkan, ya otak kita luar biasa. Ya, oleh karena itu saya pernah membayangkan, kenapa ya kok otak orang Indonesia berbeda dengan otak orang Cina ataupun Jepang. Ya, jadi kalau di Jepang dan Cina, itu pola berpikirnya adalah mereka membuat. Jadi gimana ya membuat HP yang canggih deh, mau Vivo, mau Oppo, mau Samsung, ya Redmi dan sebagainya. Tapi kalau otaknya orang Indonesia, kalau punya uang banyak, aduh nanti mau ganti HP merek apa ya? Wah ini kayaknya kurang canggih nih, beli baru yang baru lagi deh. Nah sehingga saya membayangkan kenapa kok berpikirnya berbeda. Ya padahal 100 miliar ya sel saraf neuron ini luar biasa jika dipergunakan. Ternyata kalau orang Jepang, orang Cina itu tidurnya hanya 2 jam. Nah, saya punya teman yang kuliah S3 di Jepang, itu dia tidur itu hanya 2 jam. Ya, karena 22 jam itu beraktivitas. Bahkan perusahaan itu kerjanya adalah 24 jam, non-stop. Ya, begitu. Jadi ya itu mungkin bedanya orang Indonesia dan orang Jepang ya. Kalau kita berapa jam ya, apalagi kuliahnya online begitu ya, bisa disambi kemana deh ya, bisa makan ya, bisa apa lagi. Nah ini kalau belum mandi silakan mandi dulu, kalau sholat belum sholat ya sholat dulu bisa ya. Ya, yang penting saya jangan meninggalkan ya, karena saya yang ngisi begitu. Nah ini yang menurut saya ilustrasikan ya dengan kondisi bangsa Indonesia begitu. Nah kemudian otak juga dibagi menjadi 6 bagian, ada cerebrum, diencephalon, cerebellum, midbrain, pons, dan medula oblongata. Oke, nah letaknya di mana? Di sini ya, ini otak. Oke, ini ada pons, medula oblongata, spinal cord, cerebellum, cerebellum, midbrain, corpus callosum, dan thalamus.
Nah, kemudian ini ada kepala. Nah, ini otak di sini ya. Nah, ini kalau dilihat fotonya, ini brain itu otak. Ya, kemudian ada lapisannya, ada diameter, arachnoid, dan durameter. Nah, ini lebih menarik lagi ada gambarnya. Saya kurang paham, Bu Sari ya selaku PJ modul anatomi mungkin memberikan tugas. Ya, apa mungkin suruh menggambar ya ataupun mungkin buat makalah dan sebagainya. Ya, di mana ini salah satunya untuk mempermudah ya saya beri warna, saya cari yang warna yang mudah. Jadi warna ini untuk membedakan bahwa otak itu ada bagian-bagian dan ada fungsinya. Nah, tapi hakikatnya sebenarnya kalau di foto ini warnanya abu-abu dan hitam. Nah, di sini bagian depan frontal. Ya, ini apa ya? Abu-abu ya atau ungu, parietal. Kemudian yang warna biru occipital. Di sini yang warna hijau temporal. Di sini ada cerebellum, otak kecil. Di sini di paling ujung ada pons. Kemudian nanti di bercabang ada medulla oblongata atau medulla spinalis. Ya, ini adalah anatomi dari otak. Nah, ini hampir sama dengan yang bawah, hanya posisinya yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah cerebrum atau otak besar. Nah, jadi subhanallah juga Allah memberikan otak kepada kita. Ini yang membedakan otak kita dengan otak ayam. Nah, saya mungkin membedakannya ayam atau sapi ya. Karena sapi juga punya otak. Ya. Jadi apa yang berbeda atau apa yang membedakan? Itu ada di cerebrum atau otak besar. Jadi kalau otaknya ayam dan otaknya sapi, nah, itu bisa dimakan ya. Ya, dan tidak memiliki otak untuk berpikir, tidak bisa memiliki untuk mempunyai akal. Tapi bagi manusia, ya bedanya dengan manusia, ya otak itu yang berfungsi paling penting adalah di cerebrum. Mengapa? Karena di sini ukurannya cukup besar dan fungsinya banyak. Ya, salah satu dan banyak fungsi yaitu mengendalikan mental. Ya, mengendalikan mentalnya seperti kita senang, gembira, sedih, merenung, ya. Nah, itu mengendalikan mental. Tingkah laku, tingkah lakunya mungkin aktif, proaktif. Ya, kemudian pikiran, nah untuk berpikir. Nah, hari ini ya kalian belajar berpikir, kesadaran. Ya, kalau sore-sore ada yang ngantuk, nggak sadarkan diri, mungkin tidur, ya. Kemauan, ya. Jadi kemauan itu seperti kegairahan, keinginan. Nah, kemudian kecerdasan. Ya, kecerdasan ini tadi ya proses belajar berpikir, kemudian kemampuan berbicara dan kemampuan bahasa. Jadi kita berbicara, kita ngomong. Nah, ini adalah fungsi dari otak besar. Bahasa, ya mungkin kita memahami selain bahasa Indonesia, ada bahasa daerah, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, ini adalah fungsi dari otak besar. Nah, kalau ayam kan nggak ada bahasanya ya. Ya mungkin ayam dan ayam. Ya, nggak mungkin ayam dan sapi kan nggak mungkin karena memang tidak bisa berbahasa. Nah, itu yang membedakan. Nah, kemudian juga cerebrum ini ada dua bagian atau dua hemisfer, kiri dan kanan. Sehingga ada istilah, wah, belajar itu menggunakan otak kiri dan otak kanan. Nah, karena mengapa demikian? Ya karena memang bagiannya ada dua, kiri dan kanan. Nah, sehingga kiri dan kanan ini nanti memiliki fungsi masing-masing. Kemudian juga di sini mengandung substansi ataupun jaringan kelabu dan warnanya putih. Kemudian juga hemisfer dipisahkan, suatu celah yang sangat dalam dan dihubungkan kembali oleh corpus callosum. Nah, selanjutnya di sini cerebrum ya sebelah kiri itu mengendalikan bagian tubuh sebelah kanan. Ya, dan sebaliknya otak bagian kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Nah, jadi tadi ada istilah, yuk kalau belajar otak kanan kiri dan berfungsi. Nah, itu maksudnya karena tubuh kanan dan kiri, ya itu fungsinya sama. Kemudian juga di sini bagian yang kelabu disebut dengan korteks. Ya, kemudian bagian yang lekukan-lekukannya disebut sulcus. Sulcus yang bagian dalam dibentuk oleh visura longitudinal dan lateral. Kemudian visura dan sulcus membagi otak menjadi beberapa lobus. Ya, tadi lobusnya sudah sedikit saya sebutkan. Oke, ini hampir sama. Nah, lobus. Nah, ini kalau teman-teman nanti belajar anatomi di kranium, bagian kepala, itu juga ada tulang
di bagian kepala ada lobusnya. Nah, ini juga mengilustrasikan bahwa otak itu juga ada lobus. Jadi lobus ini maksudnya bagian. Ada frontalis, parientalis, occipitalis, dan temporalis. Oke, nah ini ya, saya cari warna yang berbeda. Di sini parientalis, frontalis belakang, bagaimana maaf depan, frontal, pariental belakang di atas, occipital paling belakang, ya, kemudian temporal ini tengah, ya, kemudian di sini ada cerebellum, otak kecil, ini yang merah, merah hati ya. Kemudian di sini ada brainstem, ya, kemudian di sini ada spinal cord atau medulla spinalis. Oke, ini hampir sama. Ya, ini cerebrum, ya, ada lobus frontal, ya, ini bagian tadi ya, bagian otak bagian depan. Nah, ini fungsinya adalah terkait dengan intelektual, ya, kecerdasan, penalaran, ya. Nah, di sini terkait dengan bagian depan frontal. Nah, di sini ada fungsi penghidu, ada emosi, ya, kemudian juga di sini ada kaitannya dengan motorik, penggerak, volunteer, gerakan-gerakan yang cepat. Ya, nah ini diatur oleh otak lobus bagian frontal. Kemudian bagian pariental, ini terkait dengan kesadaran. Nah, jadi pernah ya kita kondisi, aduh ini ngantuk berat nih, aduh harus fokus. Jadi fokusnya fokus tidur atau fokus belajar. Ya, biasanya kalau nanti kuliah di kampus ya, sudah siang sampai sore, nah itu udah mahasiswa sudah fokusnya sudah ini ya, nggak fokus. Jadi ada yang matanya melek tapi pikirannya tidur, atau matanya yang merem, ya ikut tidur juga. Ya nanti jangan ini ya, jangan kaget kalau kuliah di fisioterapi itu jam kuliahnya sampai malam. Jadi stamina-nya ya ini wajib kuat ya. Ya, jadi bisa kuliah dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Ya, karena memang luar biasa mata kuliah yang harus ditempuh begitu. Tapi mudah-mudahan kuat ya. Jadi kalau kakak tingkat sudah bisa wisuda ya, insya Allah nanti November, ya, saya yakin teman-teman juga bisa lalui itu juga. Oke, lanjut lobus occipital. Nah, ya ini fungsi penglihatan. Ya, kemudian terkait dengan memori. Ya, jadi mengapa sih kalau kita bisa melihat, ya, kemudian kita bisa merasakan, menyimpan daya ingat. Nah, ini di occipital. Kemudian lobus temporal, ya ini terkait dengan emosi dan pendengaran. Nah, emosi ini ya terkait dengan perasaan. Nah, kalau sedikit-sedikit baper, nah itu berarti temporal ya yang mengatur. Wah, anak ini kok sensitif banget ya, apa-apa ini apa namanya curiga, apa-apa emosi. Nah, itu lobus temporalnya. Kemudian lanjut kepada ganglia basal. Ya, jadi pada sel saraf itu terdapat kumpulan dari ya sel saraf. Jadi sel saraf itu ada kumpulannya, ada kelompok-kelompok kecilnya. Yang ini nanti berperan dalam mengontrol gerakan-gerakan tertentu. Jadi misalnya teman-teman ikut lomba, atau mungkin apa ya, mungkin yang laki-laki ya main sepak bola. Nah sepak bola itu kan pada saat kalian bertanding, butuh suatu koordinasi antara kesadaran, antara otak berpikir, mana lawan, mana teman, mana gawang, mana bola. Kemudian persiapan kaki untuk menendang, harus fokus pada gawang lawan. Nah, itu adalah suatu kondisi teman-teman wajib mengontrol ya saraf untuk bisa berkoordinasi. Nah, di mana di sini peran dari ganglia basal. Jadi ganglia basal ini nanti yang akan mengkoordinir antar saraf itu enggak sendiri-sendiri. Ya, bersatu dalam mempersiapkan ya suatu aktivitas tertentu. Ya, biasanya mungkin dalam kompetisi ya. Ya, misalnya mungkin dalam lomba. Ya, lomba-lomba tertentu yang kita butuh konsentrasi, kita butuh fokus. Nah, itu butuh kerja saraf yang lebih banyak. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah talamus. Ya, talamus ini sebagai stadium relay dan pusat integrasi sinaps untuk pengolahan awal semua input informasi sensorik menuju korteks. Ya, di mana ini bersama batang otak, ya, ini nanti akan mengarahkan perhatian, fokus kepada suatu tujuan. Ya, jadi misalnya teman-teman ikut
lomba lari gitu ya. Nah, lari agar cepat, agar sampai tujuan. Nah, maka kerja talamus ini berfungsi. Karena talamus nanti akan memproses, wah ternyata jarak larinya adalah 2 kilo. Dalam jangka waktu 2 kilo, berapa menit yang harus saya butuhkan. Nah, itu sudah diproses oleh otak. Nah, salah satu fungsinya yang terpenting adalah di talamus. Kemudian hipotalamus ini mengatur terkait dengan pengaturan lingkungan. Ya, seperti mengontrol suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, pipis, ya, lapar, kenyang, sekresi, dan berbagai hormon yang bekerja. Nah, jadi sesuatu yang bukan refleks ya, tanpa disadari. Nah, ini diatur oleh hipotalamus. Oke, saya lanjut. Oke, ini cerebellum. Jadi ada cerebrum, ada cerebellum. Kalau cerebrum otak besar, cerebellum otak kecil. Dia ada besar, ada kecil ya. Nah, cerebellum ini adalah otak yang mengatur atau mengontrol terkait dengan fungsi keseimbangan dan koordinasi. Nah, saya dulu masih ingat sekali ya, saya bisa naik motor itu pada saat saya kuliah semester 5. Nah, tiba-tiba ya nggak secepat orang lain naik motor. Jadi saya naik motor, jatuh dulu, ya kemudian coba lagi dan sebagainya. Ya kenapa kok jatuh? Ya karena memang otak saya atau cerebellum saya belum bisa berkoordinasi dengan kendaraan motor. Nah, kalau anak sekarang SD saja udah bisa naik motor ya. Zaman dulu, ya mungkin berapa tahun yang lalu begitu ya, motor itu masih langka ya. Jadi saya kuliah itu masih jalan kaki berkilo-kilo ke kampus. Nah, kalau sekarang ya jarak berapa meter ya harus pakai motor ya. Kita sudah dimanjakan dengan sarana begitu. Nah, jadi sesuatu yang butuh koordinasi dalam tubuh kita, nah itu dilakukan oleh atau difungsikan oleh cerebellum. Ya, apalagi ya, misalnya saya masak. Ya, kalau saya masak itu kan ada kompor 2 tungku ya. Jadi misalnya merebus air 1, goreng 1. Ya, maka kemampuan tubuh kita, tangan saya untuk bisa kapan goreng, kapan mematikan air ya yang direbus tadi buat minum begitu ya. Nah, ini butuh saraf ya, butuh organ yang mampu berkoordinasi. Jangan sampai air mendidih sampai hangus, ya gorengan sampai gosong. Nah, itu berarti ada